Dalam variasi lain dari mitos, Herakles membangun dua pilar untuk menahan langit sehingga membebaskan Atlas dari hukumannya. Atlas akan bergabung dalam kekuatan Titan oleh ayahnya Iapetus dan saudara laki-lakinya Menoetius. Tetapi saudara-saudara lainnya, Prometheus sama Epimetheus nih, nggak mau bertarung. Perseus menyadari kalau nggak ada gunanya ngomong sama Atlas dan bahwa dia akan kalah jika terlibat dalam kontes kekuatan dengan Titan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sober, kalian pasti udah nggak asing dong dengar kata Atlas, atau mungkin udah keseringan gitu kan, udah familiar. Nah, di video kali ini aku bakal menceritakan tentang asal-usul Atlas. Nah, teman-teman juga harus nyimak videonya sampai akhir ya, biar teman-teman juga tahu dan paham ternyata Atlas itu gini loh asal-usulnya. Oke, langsung aja kita let's go. Atlas adalah salah satu tokoh paling terkenal dari mitologi Yunani dan gambarnya memang kayak megang bola dunia dan masih kuat hingga saat ini loh teman-teman. Banyak orang tidak menyadari kalau Atlas itu dewa pantheon Yunani. Dan satu-satunya tokoh antagonis Zeus. Banyak kisah yang diceritakan tentang Atlas dalam mitologi Yunani dan banyak dari kisah-kisah ini kayak bersifat kontradiktif gitu loh. Gadis keluarga Atlas adalah dewa Yunani, tapi ia tidak berada di antara dewa-dewa Olympus yang terkenal. Memang Atlas adalah generasi sebelumnya, menjadi Titan generasi kedua. Untuk tujuan ini, orang tua Atlas adalah Titan Iapetus dan istrinya Clymene, seorang Oceanid. Iapetus telah mengambil peran aktif dalam kebangkitan para Titan, menahan Uranus sementara saudaranya, Cronus, mengebiri ayahnya mereka. Clymene di sisi lain adalah seorang Oceanid, yaitu putri dari Oceanus dan Thetis, dan kadang-kadang nih disebut Asia. Menurut Hesiod, selain Atlas, Clymene juga melahirkan 3 putra lainnya loh, yakni Menoetios, Prometheus, dan Epimetheus. Atlas selalu digambarkan sebagai pria berotot dan kuat, parubaya dan memegang bola dunia di atas kepalanya. Meskipun menurut mitos, dia memegang langit dan bukan bumi sendiri. Sebagian besar penggambarannya dalam seni dan sastra juga menggambarkan dia lagi megangin bumi. Atlas akan menjadi dewa astronomi dan navigasi Yunani selama masa ini. Tetapi sebenarnya dia dianggap sebagai yang terkuat dari semua Titan loh, melampaui kekuatan ayahnya dan semua Titan lainnya. Wow, hebat ya! Karakteristik inilah yang akan membuatnya menonjol. Aturan para Titan akan berakhir ketika Zeus memimpin pemberontakan melawan ayahnya, Cronus. Dua pasukan berkumpul dengan Zeus dan sekutunya di Gunung Olympus bersama Cronus dan para Titan di Gunung Othrys. Karena kekuatannya yang luar biasa nih, Atlas diberi peran sebagai pemimpin medan perang di antara para Titan loh. Atlas akan bergabung dalam kekuatan Titan oleh ayahnya Iapetus dan saudara laki-lakinya Menoetius. Tetapi saudara-saudara lainnya, Prometheus sama Epimetheus nih, nggak mau bertarung. Nah, Prometheus nih telah meramalkan hasil perangnya tuh bakalan chaos guys. Jadi, meskipun kekuatan Atlas sangat besar nih, akhirnya para Titan kalah senjata ketika Zeus merekrut Cyclops dan Hecatonchire ke sisinya. Nah, pada perang ini terjadi selama 10 tahun loh lamanya. Perang ini juga disebut sebagai Perang Titanomachia. Perang antara Dewa Olympus dan para Titan dan Giant. Atlas dan para pasukannya melawan 12 Olympians atau yang bisa dikenal dengan sebutan 12 dewa, yaitu Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, terus Hestia atau Dionysus, Apollo, Artemis, Ares sama Aphrodite, terus Hephaestus sama Hermes juga. Putra-putra Iapetus kecuali Epimetheus sama Prometheus semuanya dihukum oleh Zeus dan dipenjara di Tartarus. Gak kayak Titan yang lain nih guys, Atlas gak dipenjara di Tartarus, tapi menurut beberapa sumber nih, Atlas tuh kayak pemimpin para Titan dan karena mendapatkan hukuman, ya kayak hukuman khusus lah ya. Nah, dia tuh dikatakan juga bahwa hukuman ini dipilih karena Atlas terkenal karena kekuatannya yang sangat besar itu loh. Oke, kita telah berspekulasi bahwa Atlas sebagai pembawa langit. Mungkin awalnya merupakan personifikasi dari gerakan kosmografis, dibentuk oleh cara orang Yunani kuno memahami sifat surga dan hubungannya dengan bumi.
Hanya di kemudian hari, karakter dan peran Atlas dikembangkan dan dimasukkan ke dalam mitos lain. Gagasan ini tampaknya masuk akal, karena penulis yang datang setelah Hesiod menambahkan mitos mereka sendiri ke figur Atlas. Salah satunya adalah ditemukannya dalam Metamorfosis milik Ovid, penyair Romawi itu menceritakan sebuah kisah di mana Atlas bertemu pahlawan Perseus. Perseus yang telah membunuh Medusa Gorgon nih, terbang melintasi padang pasir Libya, tempat ia secara tidak sengaja menyebabkan ular berbisa muncul dari tanah. Ketika Perseus diterbangkan oleh angin yang terus berubah, ia memutuskan untuk beristirahat malam di ujung barat bumi, yang diyakini sebagai wilayah Atlas. Menurut Ovid nih, ketika bertemu dengan Atlas, Perseus meminta perlindungan dari Atlas dan mengungkapkan bahwa ia adalah putra Zeus. Atlas bagaimanapun teringat ramalan oleh Themis yang memperingatkannya untuk waspada terhadap putra Zeus. Setelah menerima ramalan ini guys, Titan membangun tembok kokoh di sekitar kebunnya. Dan dia tuh kayak sengaja naruh naga gitu loh buat ngejaga apel-apel emasnya, buat ngusir orang asing yang datang ke kebunnya. Karena itu, Atlas menyuruh Perseus untuk meninggalkan tanahnya dan berusaha mengusir dengan paksa. Perseus menyadari kalau nggak ada gunanya ngomong sama Atlas dan bahwa dia akan kalah jika terlibat dalam kontes kekuatan dengan Titan. Namun Perseus memiliki senjata rahasia, kepala Medusa yang dipenggal, yang digunakan untuk membantu Atlas. Perseus bukan satu-satunya pahlawan yang bertemu dengan Atlas loh. Sebenarnya putra Zeus yang disebutkan dalam Themis tidak merujuk kepada Perseus, tapi pada Herakles, keturunan Perseus. Pahlawan bertemu Titan sebagai bagian dari 12 tugasnya. Untuk kerja ke-11-nya, Herakles diminta untuk mendapatkan apel emas Hesperides, tidak seperti yang diceritakan Ovid nih, di mana apel dikatakan milik Atlas. Apel dalam cerita ini dikatakan sebagai hadiah pernikahan oleh Hera kepada Zeus. Nah, apel ini dapat ditemukan di Taman Hesperides, kebun milik Hera, dan dijaga oleh naga berkepala 100 yang disebut Ladon, serta Hesperides nimfa malam itu. Menurut beberapa sumber nih, Hesperides adalah anak-anak Atlas. Ketika dalam perjalanan menemukan kebun Hesperides untuk kayak ngambil apel, Herakles mendapat berbagai rintangan loh guys. Ia sampai di batu di Gunung Kaukasus, tempat Prometheus dirantai oleh Zeus. Herakles membunuh elang yang menyiksa Prometheus dan membebaskannya. Sebagai rasa terima kasih, Prometheus memberitahunya rahasia untuk mendapatkan apel emas tersebut. Prometheus mengatakan kalau Atlas tahu tempat kebun apel itu. Nah, jadi Prometheus menyarankan agar Herakles bertemu dengan Titan Atlas. Alih-alih mendapatkan apel sendiri, Herakles meminta Atlas untuk mengembalikannya. Sebagai imbalan nih, Herakles mengangkat langit untuk Atlas saat dia pergi. Ini menguntungkan kedua belah pihak ya. Karena Herakles tidak perlu menghadapi naga berkepala 100 yang disebut Ladon dan tugas sementara untuk membebaskan Atlas dari bebannya. Ketika Atlas kembali, dia memberitahu Herakles kalau dia akan membawa apel itu sendiri ke Eurystheus. Saat percakapan itu, Atlas juga memberitahu Herakles untuk terus mengangkat langit selama sisa keabadiannya. Herakles dengan cerdik bermain bersama, setuju untuk terus menyandang langit di pundaknya. Akan tetapi nih guys, Herakles mengajukan permintaan kecil yang sebenarnya adalah tipu daya. Bertanya pada Titan apakah ia dapat menahan langit kembali untuk sesaat, sehingga Herakles dapat membuka jubahnya dan menjadi semacam bantalan untuk bahunya. Atlas setuju untuk melakukannya. Tetapi begitu langit kembali di bahu Atlas, Herakles mengambil apel dan kembali ke rumah. Dalam beberapa versi kisah itu, Herakles tidak meminta bantuan Atlas tetapi pergi dan mencabut apelnya sendiri. Dalam variasi lain dari mitos, Herakles membangun 2 pilar untuk menahan langit sehingga membebaskan Atlas dari hukumannya. Perjuangan Atlas untuk menahan seluruh langit di pundaknya menjadi metamorfosa paling penting dalam budaya populer. Orang sering menyebut perjuangan mereka atau beban yang mereka pikul dengan menyebut Atlas. Perjuangannya adalah contoh universal untuk beban hidup dan bagaimana manusia perlu menemukan cara untuk mengatasinya.
Kisah tentang Atlas juga dapat dikaitkan dengan kisah tentang manusia dan agama. Mereka yang memutuskan untuk melawan atau mencelanya akan menghabiskan hidup mereka dalam kesakitan dan penderitaan. Bagi mereka, keselamatan mungkin tidak akan pernah datang seperti keselamatan dan akhir dari penderitaan Atlas yang gak pernah selesai. Dia terpaksa menghabiskan kekekalannya dengan memikul beban langit di pundaknya. Sementara yang lain berjalan dengan bebas dan menjalani hidup mereka dengan ceroboh, menunggu keselamatan abadi. Kisah tentang Atlas juga begitu dalam dan bermakna sehingga banyak cerita yang bisa diambil darinya. Hukuman Atlas begitu kejam ya guys, dan tidak terpikirkan, kayak gak bisa dilogika gitu. Sehingga banyak yang ngerasa kasihan nih sama si Atlas. Tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menghadapi dewa tertinggi, Zeus. Dalam budaya populer, Atlas terkenal karena hubungannya dengan kartografi. Ungkapan Atlas digunakan untuk mewakili buku peta berbagai wilayah di bumi. Ini mewakili kumpulan peta dan kami menggunakannya untuk mempelajari geografi dan kartografi. Alasan mengapa frasa ini digunakan untuk menyerupai hal seperti itu adalah karena Atlas sering digambarkan memegang seluruh bumi di kepalanya, yang seharusnya adalah peta langit dan bukan bola dunia. Nah, jadi gitu ya guys, cerita tentang asal-usul Atlas. Gimana teman-teman, udah paham kan? Makasih ya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Teman-teman juga bisa nonton video aku yang lainnya ya. Dan aku Putri Diana pamit, semangat terus puasanya, and see you!